Kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar metode magnetotellurics, yaitu prinsip sounding MT, yang merupakan dasar mengapa dan bagaimana kita dapat memperkirakan distribusi resistivitas bawah permukaan dengan melakukan pengukuran medan elektromagnetik. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah peroleh solusi persamaan difusi medan elektromagnetik pada medium satu dimensi dan kemudian pada medium homogen dalam bentuk persamaan medan listrik komponen X dan medan magnetik komponen Y. Oke, kita lihat persamaan medan listrik komponen X, di mana K di sini adalah bilangan kompleks yang dapat diuraikan menjadi bagian real dan bagian imajiner. Nah, dapat dibuktikan bahwa K yang seperti ini, yang mengandung akar bilangan I ini, komponen real dan imajinernya harganya sama, yaitu akar dari setengah omega mu 0 dibagi rho. Kita akan sering menggunakan rho atau resistivitas daripada konduktivitas. Nah, jika alfa ini disubstitusikan, maka EX akan merupakan hasil perkalian antara komponen amplitudo yang meluruh terhadap kedalaman atau Z dan komponen sinusoid dalam arah Z. Dengan demikian, persamaan ini mewakili perilaku medan elektromagnetik secara umum pada medium homogen, yaitu berupa gelombang sinusoidal yang amplitudonya meluruh secara eksponensial terhadap kedalaman. Sekali lagi, ini adalah ilustrasi yang sama dengan yang pernah kita bahas, ya. Medan elektromagnetik amplitudonya meluruh secara eksponensial terhadap kedalaman pada medium homogen. Peluruhan yang bersifat eksponensial ini artinya atenuasinya sangat kuat. Selanjutnya, fenomena skin effect. Fenomena skin effect merupakan istilah atau sebutan untuk atenuasi medan elektromagnetik terhadap kedalaman, hingga amplitudonya menjadi tidak signifikan pada kedalaman tertentu. Nah, sekarang kita tinjau medan listrik EX hanya bagian amplitudonya saja, yang diekspresikan sebagai A eksponensial minus alfa Z dengan alfa yang seperti ini. Nah, berkaitan dengan fenomena skin effect, skin depth ini didefinisikan sebagai kedalaman, ya, di mana amplitudo medan elektromagnetik telah meluruh menjadi seperbilangan E dari amplitudonya di permukaan. Sekali lagi, ini mediumnya adalah medium homogen. Jadi, di kedalaman 0 atau di permukaan, EX amplitudonya adalah A, dan dari definisi skin depth, pada kedalaman Z sama dengan skin depth atau Z sama dengan delta, maka amplitudonya menjadi 1 per E dari A, atau A kali eksponensial dari minus 1. Dari kedua persamaan ini diperoleh bahwa skin depth adalah 1 per alfa dengan alfa seperti yang ada di atas ini. Nah, skin depth ini sering diasosiasikan dengan kedalaman investigasi atau kedalaman penetrasi gelombang elektromagnetik pada satu medium homogen. Dalam hal ini digunakan sebagai estimasi kedalaman investigasi metode MT. Jika semua konstanta dimasukkan, maka skin depth besarnya adalah sekitar 500 akar rho T, di mana T dalam periode atau second, ya, dan rho adalah resistivitas medium homogen dalam ohm meter, dan F di sini bisa juga digunakan frekuensi itu dalam hertz.
makna dari persamaan skin depth ini semakin besar resistivitas dan atau periodenya, maka kedalaman investigasinya akan semakin besar karena atenuasinya kecil. Nah, kedalaman investigasi metode MT dari skin depth ini hanya merupakan pendekatan yang didasarkan pada situasi di mana mediumnya homogen. Secara umum, estimasi kedalaman investigasi dari skin depth ini terlalu besar. Oleh karena itu sering digunakan kedalaman efektif yang merupakan skin depth dibagi dengan akar 2. Dan jangan lupakan, baik skin depth maupun kedalaman efektif ini hanya merupakan pendekatan karena diturunkan dari situasi atau persamaan pada medium homogen. Nah, ini kita lihat ilustrasi mengenai peluruhan atau atenuasi medan elektromagnetik pada medium homogen yang merupakan fungsi dari frekuensi atau periode dan dijadikan dasar untuk memperkirakan kedalaman efektif atau kedalaman investigasi melalui besaran skin depth. Kebergantungan kedalaman investigasi medan EM terhadap periode atau frekuensi sebagaimana dinyatakan pada persamaan skin depth memungkinkan kita menjelaskan konsep sounding MT. Jadi, dengan merekam medan elektromagnetik pada rentang frekuensi atau periode yang lebar, dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah atau dari periode pendek ke periode cukup panjang, maka diperoleh informasi dari berbagai kedalaman. Nah, sebagaimana kita ketahui, persamaan untuk medan listrik dan medan magnet untuk medium homogen masih mengandung koefisien A yang pada dasarnya menyatakan amplitudo medan elektromagnetik di permukaan bumi. Untuk menghilangkan pengaruh ataupun kebergantungan pada besaran amplitudo di permukaan bumi, maka kita menghitung impedansi atau rasio medan listrik dan medan magnet. Maka kita dapatkan persamaan impedansi medium homogen yang sangat sederhana, yaitu akar dari I omega mu 0 dikalikan dengan rho. Ini bentuknya mirip dengan persamaan untuk K ya. Bedanya kalau K rho-nya ada di bawah. Impedansi medium homogen ini sering disebut impedansi intrinsik dan disimbolkan sebagai Z0. Nah, dari persamaannya kita bisa lihat ada hubungan antara impedansi, dalam hal ini impedansi intrinsik, dengan besaran resistivitas medium, dalam hal ini medium homogen. Harga resistivitas bisa dihitung atau diperkirakan dari besarnya impedansi. Dalam aspek atau dalam konteks praktis, dari hasil pengukuran kita akan peroleh impedansi, dan dari impedansi kita bisa memperoleh estimasi mengenai resistivitas medium. Karena Z itu bilangan kompleks, maka selain kita peroleh resistivitas yang didasarkan atas atau didasarkan pada magnitudo Z, kita juga dapatkan besaran lain yaitu fasa. Dan medium di sini adalah medium homogen. Mengingat komponen real dan komponen imajinernya sama, maka fasa medium homogen harganya konstan yaitu 45 derajat. Dalam kenyataannya, kita melakukan pengukuran di lapangan di atas suatu medium yang
pasti tidak homogen. Namun, kita masih bisa menggunakan persamaan yang sama yang berlaku untuk medium homogen. Hanya saja, harga estimasi resistivitasnya ini kita ganti atau kita sebut sebagai resistivitas semu karena mediumnya tidak homogen. Perlu diingat bahwa resistivitas semu atau apparent resistivity dan juga fasa merupakan fungsi dari periode. Nah, khusus untuk medium homogen sesuai dengan persamaannya, resistivitas semuanya akan sama dengan resistivitas medium dan dia akan konstan pada periode berapapun. Resistivitas semu dapat pula diartikan sebagai resistivitas medium homogen ekivalen. Artinya, kalau medium di bawah tempat pengukuran itu diganti dengan medium homogen, maka medium homogen tadi besarnya harus sama dengan ρ A supaya hasil pengukurannya sama dengan impedansi yang diperoleh dari pengukuran. Resistivitas semu hasil pengukuran pada medium yang tidak homogen akan bervariasi terhadap periode. Oleh karena itu, hasil sounding tersebut di dalamnya terkandung informasi mengenai resistivitas medium sebagai fungsi dari kedalaman. Secara lebih umum, jika kita melakukan sounding MT di tempat lain, maka kita akan juga memperoleh variasi lateral dari resistivitas medium pada kedalaman yang berbeda-beda. Berdasarkan konsep sounding dan hubungan antara resistivitas semu dengan impedansi, jika pengukuran dilakukan pada frekuensi tinggi atau periode pendek, maka diperoleh informasi dari kedalaman dangkal, sebagaimana diilustrasikan pada gambar paling atas ini. Nah, resistivitas semu yang diperoleh sama dengan resistivitas medium, yaitu lapisan yang dekat permukaan, yang besarnya 10 ohmmeter. Hal ini karena pada periode pendek, yang dideteksi oleh medan elektromagnetik seolah-olah adalah suatu medium homogen yang ada di paling atas atau yang paling dangkal. Medan elektromagnetik pada periode pendek tidak menjangkau lapisan yang di bawah. Nah, semakin besar periodenya, maka jangkauan kedalaman medan elektromagnetik semakin besar juga, sehingga dia dapat mendeteksi lapisan di bawahnya ini. Dengan demikian akan ada transisi di mana resistivitas semu yang diperoleh merupakan semacam kombinasi atau perataan dari kedua lapisan. Demikian seterusnya sampai pada periode yang cukup panjang di mana resistivitas semunya akan asimptotik menuju harga resistivitas lapisan kedua. Pada periode yang cukup panjang ini, lapisan pertama jadi terlihat sangat tipis dan tidak terlalu mempengaruhi hasil pengukuran, sehingga yang terekspresikan di dalam hasil pengukuran adalah seolah-olah hanya ada lapisan yang di bawah ini. Dengan demikian, kurva sounding MT yang diperoleh dari pengukuran, yaitu resistivitas semu sebagai fungsi dari periode, secara kualitatif akan merepresentasikan variasi resistivitas terhadap kedalaman. Pada contoh ini digambarkan satu kurva sounding MT dan juga hasil pemodelan satu dimensinya yang akan kita bahas kemudian. Pembahasan kali ini difokuskan pada perilaku medan elektromagnetik pada medium homogen untuk menjelaskan konsep sounding MT. Nah, kemudian hasil-hasil yang diperoleh diperluas untuk medium yang tidak homogen. Dalam hal ini, kita bisa memiliki persamaan resistivitas semu yang dihitung dari impedansi.